Kak, izin nanya, kemo efeknya apa aja, Kak? Ada efek jangka panjang? Tidak. Ada efek jangka panjang tidak? Soalnya aku mau di kemo, takut, Kak. Mohon penjelasannya. Halo, Kak Kun Gio. Mohon maaf ya, Kakak. Aku baru sempat membalas. Mudah-mudahan Kakak sudah mendapat pencerahan. Kemonya kapan nih, Kakak? Jadi kalau misalkan efek itu tergantung setiap individu ya. Yang terutama sih sebenarnya Kakak mempersiapkan nutrisi ya, seperti protein yang tinggi. Kemudian kalau aku ya jus ABC, apple, beet dan carrot. Aku juga minum madu ya. Terus apalagi ya, biasanya aku sebelum kemo itu minum air kelapa muda juga. Lalu efeknya apa? Nah, ini efek yang aku alami ya. Efek yang aku alami itu di hari ketiga. Kemo pertama di hari ketiga itu baru aku merasakan mual dan muntah yang parah. Hari pertama, hari kedua aku masih bisa beraktivitas seperti biasa, tidak terasa mual. Dan aku makannya juga masih seperti biasa, malah aku masih sempat masak dan pokoknya melakukan aktivitas seperti biasa, seperti biasanya gitu ya. Di hari ketiga baru aku merasakan mual dan muntah yang teramat sangat, sehingga itu benar-benar yang mencium makanan aja tuh nggak bisa gitu ya. Jangankan mencium makanan, ditanya aja kamu mau makan apa gitu aja aku udah we gitu kan. Nah itulah yang aku makanya mempersiapkan di kamar itu ada sama biskuit, crackers kayak gitu. Aku persiapkan kayak gitu. Jadi saat aku nggak mau makan nasi ya udah aku makan cemilan protein seperti kacang almond, kacang pistachio, kacang garbanzo, kacang mete. Nah, itu yang yang aku konsumsi dan juga madu waktu itu ya, madu HDI sih waktu itu aku minumnya. Nah, terus di hari keempat aku sudah tidak muntah, masih mual tapi tidak muntah. Hari kelima sudah tidak mual dan tidak muntah dan bisa mulai makan lagi seperti biasa. Seperti itu. Jadi sudah mulai makan nasi lagi kayak gitu. Kemudian di kemo kedua itu aku mual muntah tapi tidak banyak. Itu masih di hari ketiga. Itu muntahnya cuma sekali aja malah. Tapi tetap mual gitu ya. Mencium makanan itu nggak mau. Oh iya, aku lupa sama perbanyak putih telur. Jadi waktu itu aku di hari karena setelah aku mengalami mual muntah yang teramat sangat ya di kemo pertama, itu kan memang aku tidak makan putih telur kayak gitu ya, persiapan sebelumnya itu. Jadinya itulah yang aku alami. Nah, terus di kemo kedua mau setelah 1 minggu lah ya, 1 minggu setelah aku kemo pertama, aku mulai perbanyak putih telur. Itu aku sempat makan 8 putih telur, kuningnya cuma satu aja. Terus tetap ya jus, terus air kelapa muda gitu. Apalagi cemilan-cemilan itu yang aku makan. Nah itu di kemo kedua aku cuma muntahnya cuma sekali. Kalau yang kemo pertama kan berkali-kali ya, udah kayak habis isinya gitu kan. Tapi di kemo kedua itu setelah aku memperbanyak protein, itu aku puji Tuhan muntahnya cuma satu kali tapi tetap mual. Mau makan juga tetap mual. Nah terus di hari ketiga juga ya, mulai bisa makan tidak mual itu di hari kelima. Di kemo ketiga itu aku sudah nggak muntah lagi gitu, tapi mual, tetap mual ya, itu wajar sih kalau mual itu. Jadi tetap mual tapi tidak muntah gitu ya, tetap makan, tetap minum madu kayak gitu. Aku sih cemilan-cemilan itu ada di kamar gitu ya, yang aku sebutkan tadi. Di kemo keempat itu aku mulai tidak mual, tapi itu lidahku itu tidak berasa gitu. Jadi kemo keempat, 5 dan 6 itu mualku tuh nggak terlalu, malah nggak terlalu mual ya.
tapi lidahku itu nggak bisa merasakan makanan kayak gitu, sehingga tetap aja jadi apa namanya, makan itu jadi males gitu karena nggak ada rasanya, hambar gitu. Tapi tetap aku paksa ya, tetap aku paksa kayak gitu sih Kak. Jadi eh perbanyak aja nutrisi ya, terutama protein sih kakakku, kayak gitu. Nah, terus pas lagi aku kemo itu aku bawa buah-buahan yang malamnya itu aku taruh di kulkas, kayak semualah buah-buahan yang aku suka ya. Waktu itu aku bawanya semangka, terus mangga, terus apel, apa lagi ya, melon gitu. Aku potong-potong kecil-kecil terus taruh di kulkas. Besoknya pas kemo aku bawa gitu. Jadi pas lagi kemo aku ngemil kayak gitu. Terus kakak pas lagi kemo itu persiapkan air minum juga ya. Mungkin kalau kakak pengen pakai teh, minum aja teh kayak gitu. Terus apalagi ya pengalaman, ya itu sih kayaknya yang aku bisa sharingkan. Semangat Kak, jangan takut kemo. Pokoknya kalau waktu itu aku mau kemo itu malah aku sambut gitu loh. "Hore, aku mau kemo." Alasannya karena kalau aku sudah kemo pertama berarti waktu itu kan aku 6 kali kemo. Kalau sudah kemo pertama berarti aku tinggal 5 kali lagi. Kalau sudah kemo kedua berarti tinggal 4 kali lagi. Kayak gitu aku mikirnya, asik, aku udah mau kemo berarti tinggal 3 kali lagi. Asik, aku mau kemo ke 5 berarti tinggal 1 kali lagi. Kayak gitu sih. Jadi nggak yang ketakutan. Jangan sih, jangan ketakutan. Nanti kalau ketakutan itu biasanya kayak sebelahku itu apa ya, kayak sesak napas, terus di coblosnya itu jadi agak susah kayak gitu. Pokoknya dibawa enjoy Kakak ya, dibawa enjoy dan persiapkan nutrisi. Nggak usah ngeliat di Google apa efeknya kayak gitu ya, karena itu membuat Kakak takut. Karena tidak seseram itu, asalkan Kakak memperhatikan nutrisi sebelum kemo dan sesudah kemo. Begitu. Oh iya, satu lagi, jangan berpantang. Artinya misalkan ndak boleh makan ini, ndak boleh makan itu. Makan aja apa yang Kakak mau. Pengen makan soto makan, pengen makan bakso makan. Begitu ya. Jadi selama kemo tidak disarankan untuk berpantang. Misalkan aku nggak boleh makan daging, aku nggak boleh, justru daging itu untuk HB ya, hemoglobin, karena kalau leukosit dan hemoglobinnya turun itu membuat Kakak tertunda kemonya. Begitu ya Kakak Kun Geo, tetap semangat pokoknya ya. Tuhan memberkati Kakak.